Di video kali ini kita akan membahas sebuah kasus menarik di dunia startup digital, yaitu tentang kegagalan Investri. Kita akan membahas secara singkat dan mudah dipahami, mulai dari sejarahnya, layanan utamanya, perkembangannya, titik balik masalahnya, hingga alasan kenapa akhirnya Investri menutup layanannya. Sejarah singkat Investri. Investri adalah perusahaan fintech, peer-to-peer, lending yang didirikan pada tahun 2015 di Indonesia. Sejak awal berdiri, Investri dikenal sebagai salah satu pionir P2P lending yang fokus pada pembiayaan produktif, terutama untuk UMKM. Tujuan utama Investri adalah memperluas inklusi keuangan, yaitu membantu masyarakat dan pelaku usaha yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank konvensional agar tetap bisa memperoleh modal melalui teknologi digital. Layanan utama Investri. Layanan utama Investri adalah pendanaan berbasis teknologi atau P2P lending. Artinya, Investri mempertemukan pemberi dana, lender, dengan peminjam borrower secara online. Bagi investor, Investri menjadi tempat untuk menanamkan dana. Sedangkan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, Investri menyediakan akses pembiayaan untuk modal kerja dan pengembangan bisnis. Sederhananya, Investri menjadi jembatan antara orang yang punya dana dan orang yang butuh dana. Perkembangan Investri. Dalam beberapa tahun awal, Investri mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jumlah pengguna meningkat, kerjasama dengan berbagai mitra terbentuk, dan Investri sempat menjadi salah satu platform P2P lending terbesar di Indonesia. Pada saat itu, industri fintech di Indonesia juga sedang tumbuh dengan cepat. Investri dipandang sebagai contoh sukses startup digital yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menjawab kebutuhan finansial masyarakat. Turning point, titik balik. Namun, kesuksesan tersebut tidak bertahan lama. Titik balik Investri terjadi ketika mulai muncul masalah serius di internal perusahaan. Dari hasil analisis, penyebab utamanya adalah lemahnya tata kelola perusahaan good corporate governance, terjadinya fraud atau kecurangan internal dalam jumlah besar, serta buruknya manajemen risiko kredit. Akibatnya, banyak pinjaman yang tidak kembali atau mengalami kredit macet. Tingkat kredit bermasalah atau 2P90 bahkan melonjak jauh di atas batas sehat yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan risiko di Investri gagal total. Tutup layanan Investri. Karena berbagai masalah tersebut, Investri dinilai tidak mampu memenuhi ketentuan permodalan dan tata kelola yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Akhirnya, pada 21 Oktober tahun 2024, izin usaha Investri resmi dicabut oleh OJK. Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh operasional Investri dihentikan secara permanen. Ini menandai berakhirnya perjalanan salah satu startup fintech besar di Indonesia. Penutup. Sebagai kesimpulan, kegagalan Investri bukan disebabkan oleh teknologi. Teknologi yang digunakan sebenarnya sudah cukup maju. Namun, faktor utama yang menyebabkan kejatuhannya adalah lemahnya tata kelola perusahaan, hilangnya integritas dalam manajemen, buruknya pengelolaan risiko. Kasus Investri memberi kita pelajaran penting bahwa dalam dunia startup digital, kejujuran, transparansi, dan tata kelola yang baik jauh lebih penting daripada sekadar teknologi canggih. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi perkembangan startup digital di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.